Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan acara Digital Asset Course yang diadakan oleh Digital Asset Academy, bagian dari Cerdas Digital Foundation. Dan inilah materi yang kami sajikan, yaitu Relictum Blockchain 5.0 Fintech Startup Opportunity. Bapak Ibu, di tahun 2020 ketika pandemi di tahun pertama, IMF Block telah memberitakan bahwa momentum pandemi yang membawa dunia pada resesi global, dan ini disebut the Great Lockdown, yang merupakan krisis ekonomi yang lebih parah daripada the Great Depression tahun 1930-an. Dan Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa masyarakat itu perlu memiliki solusi investasi, karena nilai uang itu turun terus Bapak Ibu ya. Dan contohnya uang 1 juta di tahun 2000 bisa membeli barang kebutuhan untuk 1 minggu, kemudian di tahun 2005 uang 1 juta rupiah hanya bisa membeli barang kebutuhan untuk beberapa hari saja, dan di tahun 2022 uang 1 juta rupiah itu tinggal membeli barang kebutuhan untuk mungkin 1 hari saja, dan daya beli menurun terus. Dan ini adalah riset dari Digital Asset Academy, uang 100.000 rupiah yang di tahun 2000 bisa membeli beras 40 kg, di tahun 2016 uang 100.000 rupiah tinggal beli beras 10 kg, dan saat ini di tahun 2022 uang 100.000 rupiah hanya bisa membeli barang kebutuhan, membeli beras hanya sekitar 6 kg lebih. Artinya terjadi penurunan 80% daya beli uang untuk membeli beras. Dan juga banyak pemberita sudah menyampaikan pemberitaan bahwa bunga deposito habis tergerus inflasi. Dan ini inflasi di Indonesia dalam 9 tahun sejak 2003 sampai 2012 yang dicatat oleh Bloomberg totalnya mencapai 65,75%. Dan di tahun 2022 ini adalah gambaran laju inflasi yang direkam oleh Statista. Dan tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan Amerika telah memberitakan bahwa inflasi Amerika yang mencapai 9,1% itu disebut sebagai unacceptably high atau sangat tinggi dan sulit diterima. Dan inilah gambaran pertumbuhan laju inflasi di Amerika Serikat yang makin memuncak di tahun 2022. Dan di tahun 2022 ini, Persatuan Bangsa-Bangsa juga sudah memberitakan tentang bahwa berbagai negara perlu menyiapkan diri untuk memasuki krisis pangan. Dan Bapak Ibu, mengapa kita sangat perlu aset digital seperti GTN? Karena semua orang perlu mengantisipasi kenaikan biaya hidup setelah pensiun. Contohnya kalau Anda sekarang ini pengeluaran Anda 20 juta rupiah per bulan, maka dengan laju inflasi rata-rata 5% per tahun sebelum pandemi corona, 30 tahun lagi pengeluaran Anda naik di 89,3 juta rupiah per bulan. Namun setelah pandemi corona, rata-rata laju inflasi mencapai 10% per tahun, sehingga tentunya pengeluaran Anda 30 tahun lagi akan jauh lebih besar dari 180 juta rupiah. Dan juga akibat inflasi biaya pendidikan naik terus setiap tahun. Dan untuk ilustrasi perhitungan biaya pendidikan anak-anak sejak TKA sampai universitas semester 8 untuk S1 ini mencapai 2,2 miliar rupiah. Dengan demikian maka kami sajikan perlunya memiliki investasi untuk memiliki franchise digital GTN, yaitu untuk yang pertama untuk menghasilkan active income, dan yang kedua untuk membangun aset network dan aset digital untuk menciptakan passive income di masa depan. Dan kami sajikan Relictum Laboratory yang memberikan peluang untuk menghasilkan active income dengan franchise crypto bank, dan ada sistem-sistem bonus yang Anda bisa dapatkan, termasuk karir bonus yang disediakan untuk setiap akun yang baru dibuka itu mencapai 14 miliar rupiah dan bisa dicapai bertahap, dicarikan sesuai peningkatan peringkat. Dan yang kedua juga adalah penghasilan pasif yang diperoleh dari royalty staking GTN dan juga capital gain dari peningkatan nilai GTN. Bapak Ibu, ini adalah laporan dari Forbes, yaitu para triliuner dunia, orang-orang terkaya di dunia di tahun 2021. Dan sebagian besar adalah dari para teknopreneur atau para pendiri perusahaan teknologi. Contohnya Jeff Bezos memiliki kekayaan 177 miliar dolar, Elon Musk 151 miliar dolar, Bill Gates 124 miliar dolar,
Mark Zuckerberg 97 miliar dolar, Warren Buffett 96 miliar dolar, Larry Ellison 93 miliar dolar, Larry Page 91,5 miliar dolar, Sergey Brin 89 miliar dolar. Dan Bapak Ibu, ini juga rangkuman orang-orang terkaya di akhir 2021 yang didominasi oleh para teknopreneur. Elon Musk, pendiri pabrik mobil Tesla dan juga pendiri SpaceX, kekayaan bersihnya mencapai 220,9 miliar dolar. Jeff Bezos, pendiri Amazon, 199,7 miliar dolar. Bernard Arnault, pendiri Louis Vuitton, 180 miliar dolar. Bill Gates, pendiri Microsoft, 132,9 miliar dolar. Dan Larry Ellison, pendiri Oracle, 126,6 miliar dolar. Jadi kalau dari 5 orang ini, 80% adalah teknopreneur atau pendiri perusahaan teknologi. Jadi Bapak Ibu, dunia ini sekarang didominasi oleh orang-orang teknologi, Bapak Ibu, ya, termasuk Jack Ma, salah satu orang terkaya dari China. Dan Jack Ma mendirikan Alibaba di tahun 1999 dan perlu waktu 15 tahun sampai go public di Bursa Saham New York di tahun 2014. Dan ini adalah gambaran IPO atau go publicnya perusahaan-perusahaan terbesar di bidang teknologi. Ada Zynga 1 miliar dolar, Sanda Games 1,64 miliar dolar, 1,04 miliar dolar, Yandex 1,3 miliar dolar, Google 1,67 miliar dolar, dan Facebook 16,01 miliar dolar. Dan Bapak Ibu, jika Anda berinvestasi $1.000, skalanya adalah yang biru kecil, ya, di perusahaan-perusahaan teknologi, Anda beli saham pre-IPO itu $1.000, maka beberapa tahun kemudian nilai pertumbuhan Anda kalau Anda belikan Amazon, maka $1.000 Anda di tahun 97 akan tumbuh menjadi $239.000 atau 239 kali lipat, ya, yaitu skalanya yang hijau besar di tahun 2013. Demikian juga kalau Anda berinvestasi $1.000 beli saham pre-IPO eBay di tahun 1998, maka di tahun 2013 nilainya berkembang 68 kali lipat. Demikian seterusnya, dan saham-saham perusahaan teknologi ini sekarang sudah sangat mahal. Jadi tentunya Bapak Ibu akan lebih untung jika membeli perusahaan startup atau menjadi bagian dari pendirian perusahaan startup itu di tahap awalnya. Dan ini adalah ilustrasi atau catatan sejarah perusahaan startup unicorn di Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan startup dengan valuasi di atas $1 miliar. Gojek didirikan tahun 2010 dan di tahun 2020 nilainya sudah 53 triliun. Kemudian Tokopedia didirikan tahun 2009 dan di tahun 2020 nilainya mencapai 15 triliun, dan kemudian di bulan Mei 2021 Gojek dan Tokopedia digabungkan dan menjadi IPO terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dan nilainya mencapai $18 miliar atau sekitar lebih dari 500 triliun rupiah. Dan saat ini Bapak Ibu, kapitalisasi pasar GoTo, yaitu gabungan dari Gojek dan Tokopedia, sudah lebih dari 572 triliun rupiah atau menjadi nilai perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di Indonesia setelah BCA. Dan di atasnya BRI, lebih besar dari Telkom, lebih besar dari Bank Mandiri, lebih besar dari Unilever, Astra maupun Sampurna, bahkan lebih besar dari Bank Jago dan juga Chandra Asri serta MTEK. Nah, Bapak Ibu, Forbes melaporkan bahwa di era pandemi itu kecepatan pertumbuhan triliuner itu adalah muncul 1 triliuner baru setiap 17 jam. Jadi Bapak Ibu, apakah Anda yang akan menjadi triliuner berikutnya, atau minimal kalau Bapak Ibu bukan pendiri tapi ambil bagian dari satu perusahaan startup, maka teknologi digital dan blockchain membuka jalan bagi Anda untuk membangun aset yang luar biasa, ya, bisa menjadi triliuner atau bahkan memiliki aset ratusan miliar rupiah. Dan ini sudah diberitakan peluangnya oleh Bitcoin.com maupun beberapa media lainnya bahwa momen saat ini disebut sebagai the greatest wealth transfer in history, yaitu transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah. Dari mana ke mana? Dari industri lama atau sunset industry ke industri baru atau sunrise industry. Industri lama di bidang
energi, contohnya yang masuk sunset industry itu adalah oil and gas atau minyak dan gas. Sementara industri baru atau sunrise industry di bidang energi adalah baterai mobil listrik. Dan untuk industri keuangan yang masuk di sunset industry adalah industri perbankan. Dan industri yang keuangan yang masuk di sunrise industry atau industri baru adalah cryptocurrency dan DeFi serta crypto banking. Dan Bapak Ibu untuk memahami itu, IMF memberikan gambaran ini yang diterbitkan juga oleh IMF Block di tahun 2018, dan gambar ini memberikan ilustrasi bahwa perubahan alat pembayaran mencerminkan kemajuan peradaban manusia. Dan bayangkan Bapak Ibu kalau Anda di tahun 2009 mendapat informasi tentang Bitcoin yang waktu itu harganya baru Rp1.000, maka banyak orang yang menganggap apa itu? Kok saya belum dengar ya, belum populer. Siapa yang mau terima? Bisa untuk beli apa? Kalau nggak bisa untuk bayar apa-apa, buat apa saya beli? Bapak Ibu perlu memahami fungsinya ya. Dan ternyata Bapak Ibu, Bitcoin yang dulu nggak dimengerti banyak orang, hari ini meskipun sudah turun harganya masih lebih dari 300-an juta rupiah. Dan Bitcoin ini Bapak Ibu dalam jangka panjang nilainya mengalahkan saham maupun instrumen investasi manapun. Dan para pionir Bitcoin seperti para pebisnis di layar ini telah menjadi triliuner di usia sangat muda. Dan sejarahnya Bapak Ibu, Bitcoin diperkenalkan tahun 2009 dan hanya ada 21 juta unit koin yang tersedia. Dan sejarahnya di tahun 2010 ada orang beli 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin. Hari ini harganya hampir 3,5 triliun Bapak Ibu. Dan cryptocurrency telah menjadi emas digital. Dan di tahun 2016 harga Bitcoin telah melewati harga emas. Dan ini adalah ilmu ekonomi goib Bapak Ibu, bagaimana mengubah 1 ons emas menjadi 1 kilogram emas. Jika Anda di tahun 2017 memiliki 1 ons emas, kemudian Anda jual, uangnya cukup dibelikan 1 Bitcoin. Kemudian Anda simpan Bitcoinnya selama 4 tahun, maka di tahun 2021 Bitcoin, harga 1 Bitcoin lebih tinggi daripada 1 kilogram emas. Dan jika Bapak Ibu 5 tahun lalu berinvestasi $1.000, Anda belikan emas, hari ini Anda akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai emas senilai kurang lebih 30%. Kalau 5 tahun lalu Anda berinvestasi $1.000 dibelikan saham Tesla, Anda hari ini bisa menikmati keuntungan 1.800%. Namun jika Anda belikan Bitcoin $1.000 5 tahun lalu, Anda berkesempatan mendapatkan keuntungan 14.800%, dan kalau Anda belikan Bitcoin Ethereum, Anda bisa untung 216.000%. Dan Bapak Ibu, jika Anda berinvestasi $1.000 di bulan Januari 2021, Anda beli cryptocurrency, contohnya Cardano atau ADA, maka dalam waktu 9 bulan di tanggal 1 September 2021 nilai Cardano Anda telah tumbuh menjadi 14.166 atau tumbuh 1.400%. Nah, dibuat dari apa cryptocurrency ini? Kenapa aset digital ini nilainya naik sangat tinggi? Bitcoin diproduksi menggunakan blockchain 1.0. Ethereum adalah produk dari teknologi blockchain 2.0. Blockchain ini memiliki tantangan yaitu kecepatan dan skalabilitas yang rendah, biayanya tinggi, karena biaya miningnya besar, boros energi, maka biaya transaksinya juga tinggi. Dan keamanannya juga masih rawan hacker. Dan solusinya adalah Relictum Pro Blockchain 5.0. Ini adalah generasi kelima dari teknologi blockchain. Dan keunggulannya, kecepatannya sangat tinggi, skalabilitasnya tinggi, hemat energi, dan juga sangat aman. Dan blockchain 5.0 ini memiliki keunggulan di bidang kecepatan, keamanan, serta skalabilitas. Dan ini adalah perbandingan tiap generasi blockchain. Blockchain 1.0 adalah blockchainnya Bitcoin. Tidak memiliki smart contract dan kecepatannya hanya 10 transaksi per detik. Kemudian teknologi blockchain diperbaiki oleh Ethereum dan disebut sebagai blockchain generasi 2.0. Dan kecepatannya hanya 2 kali dari Bitcoin, yaitu sekitar 20 transaksi per detik, dengan keunggulan memiliki smart contract yang pertama, artinya bisa diprogram untuk membuat aplikasi-aplikasi DeFi dan lain-lain. Kemudian kecepatan blockchain ditingkatkan oleh blockchain generasi 3, ditingkatkan lagi kecepatannya oleh blockchain generasi 4, dan yang paling cepat saat ini adalah blockchain generasi 5, Relictum Pro. Dan ini berikut ini adalah perbandingan ekonomi blockchain. Jadi blockchain 1.0, cryptocurrency-nya namanya Bitcoin, Anda berpotensi untung atau mendapatkan profit sampai 74.000% lebih kalau Anda beli Bitcoin 9 tahun lalu.
Kemudian ada peluang dari blockchain 2.0, cryptocurrency-nya namanya Ethereum. Anda berpotensi untung 987.000% kalau beli Ethereum 7 tahun lalu. Kemudian ada blockchain 3.0, cryptocurrency-nya namanya Binance Coin atau BNB, dan Anda bisa untung 567.000% kalau beli BNB 5 tahun lalu. Namun 5 tahun sudah berlalu. Dan ada peluang lagi yaitu blockchain 4.0, cryptocurrency-nya adalah Solana. Anda berpotensi untung 38.000% kalau membeli Solana 2 atau 3 tahun lalu. Dan hari ini peluang terbaik bagi Anda adalah blockchain 5.0. Ini adalah teknologi blockchain generasi kelima, Relictum Pro. Dan cryptocurrency-nya adalah Genesis Token, kodenya adalah GTN. Yang GTN telah dari harga pertamanya telah naik 736,36% per 16 Juni 2022. Dan bagaimana model bisnisnya yang menguntungkan kita, Bapak Ibu? Bayangkan kalau Anda menjadi pemegang saham dari proyek jalan tol ini setiap hari dilalui jutaan mobil yang membayar uang tol, tentu pemegang sahamnya akan mendapat keuntungan luar biasa. Nah, blockchain 5.0 ini adalah jalan tolnya miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi, termasuk NFT. Dan blockchain 5.0 ini memiliki cryptocurrency asli, yaitu Genesis Token atau GTN. Dan GTN ini adalah satuan untuk memberi nilai pada teknologi blockchain 5.0 dan perkembangan aplikasi Relictum Ecosystem. Dan nilai dari teknologi blockchain 5.0 ini, hak ciptanya atau hak atas kekayaan intelektual teknologi blockchain 5.0 dinilai dengan 10 miliar GTN. Dan kabar baiknya, investor bisa memiliki 50% atau 5 miliar unit ditawarkan kepada investor. Dan investor akan mendapatkan keuntungan pertama dari capital gain, dari kenaikan nilai GTN, namun jika GTN-nya di staking, akan mendapatkan persentase atau keuntungan royalti. Dan apa manfaat memiliki Genesis Token atau GTN? Yang pertama, hemat modal membangun aset digital cryptocurrency. Karena kalau Anda membangun aset digital pakai Bitcoin, tentu dengan biaya 1 Bitcoin saja sudah lebih dari 300 juta rupiah. Dan lebih baik atau lebih menguntungkan membeli GTN, harganya masih sekitar 1/1 juta Bitcoin, namun teknologinya 100.000 kali lebih cepat dari Bitcoin. Yang kedua, mendapat penghasilan pasif royalti, karena jika GTN ada di staking, tanpa menjual unit GTN-nya, Anda masih bisa mendapatkan royalti. Yang ketiga, menambah dana pensiun. Jadi semakin banyak memiliki unit GTN, semakin besar dana pensiun Anda. Dan kemudian yang keempat adalah hedging atau lindung nilai. Contohnya jika Anda memiliki deposito atau dana pensiun dari asuransi, itu makin lama daya belinya makin menurun karena tergerus inflasi. Jadi lebih baik sebagian Anda belikan GTN supaya bisa mengkompensasi menurunnya nilai uang karena inflasi. Yang kelima adalah proteksi kerugian. Setiap bisnis mengandung risiko bisnis dan setiap investasi memiliki risiko investasi. Jika Anda punya bisnis dan investasi yang masih berjalan, maka sebaiknya Anda gunakan rasio 10% dari nilai bisnis atau nilai investasi Anda itu dibelikan GTN, sehingga ketika terjadi risiko total loss, maka yang 10% ini akan menutupi kerugian Anda. Yang keenam adalah ganti rugi. Ini mirip seperti proteksi, tapi kalau ganti rugi itu ruginya sudah terjadi di masa pandemi atau di masa lalu. Kalau Anda tidak beli GTN, ya uangnya hilang begitu saja. Tapi kalau Anda belikan dengan rasio 10% dari nilai kerugian Anda, maka pertumbuhan nilai GTN akan menutupi dana Anda yang pernah hilang itu. Yang ketujuh adalah hedging properti, yaitu mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti. Pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? Nah, Bapak Ibu, Relictum ini adalah peluang bisnis startup. Jadi, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan perkembangan bisnis startup seperti Gojek, Tokopedia, ataupun seperti startup di kripto, yaitu seperti Binance maupun FTX di zaman awal pendiriannya. Nah, kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan IT, maka di era sebelum blockchain atau di era Web 1.0 dan 2.0, perusahaan IT yang terkenal contohnya adalah Microsoft, Oracle, dan IBM. Namun di era Web 3.0, yaitu era di mana internet itu akan berbasis blockchain, maka sistem operasinya Web 3.0
adalah blockchain 5.0 yang paling siap, yaitu blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Dengan demikian, maka berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki sebagai cryptocurrency aslinya Relictum Pro? Dari 10 miliar GTN, investor bisa memiliki 50% atau 5 miliar GTN. Dan Indonesia memiliki visi untuk 1 miliar GTN atau 20% dari bagian yang bisa dimiliki investor, 5 miliar GTN, atau 10% dari total cadangan GTN di dunia. Yaitu 10 miliar, itu 10%-nya ada 1 miliar GTN kita ingin ada di Indonesia atau dimiliki oleh komunitas Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sendiri Anda ingin memiliki berapa banyak GTN. Dan beli GTN ini adalah jual beli putus, dan Anda yang membayarkan paket GTN akan mendapatkan unit GTN yang tidak disimpan di server perusahaan, tapi Anda simpan sendiri di brankas digital Anda, yaitu Relictum Node. Dan ini adalah contoh satu akun Relictum Node yang memiliki 1.023.751 GTN, dan tanggal 15 November 2021 dalam 30 hari sudah memiliki kenaikan 55,61%. Dan tanggal 22 Januari 2022 dalam 97 hari sudah memiliki kenaikan 256,96%, dan sekarang dalam waktu kurang dari 9 bulan sudah memiliki kenaikan hampir 300%. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu, setiap 10 juta unit terjual, maka GTN akan naik 1,2%. Karena ini masih private sale, dan masih ada 3,1 miliar unit lagi yang akan dijual, jadi masih ada 310 titik kenaikan harga. Dan kabar baiknya, di tahun 2021, nilai GTN sudah naik 523%. Dan tanggal 9 Mei, GTN sudah naik 718,18%. Tanggal 26 Mei, GTN sudah naik 727,27%. Tanggal 16 Juni, GTN sudah naik 736,36%. Dan di bulan Juni, Relictum berulang tahun 2 kali, yaitu di tanggal 1 Juni adalah ulang tahun kedua Relictum Mainnet, dan tanggal 3 Juni adalah ulang tahun ketiga proyek blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan dalam waktu 2 tahun Mainnet Relictum ini beroperasi, telah melayani 948.000 transaksi sampai 30 Mei 2022, dan mencapai 1 juta transaksi di tanggal 30 Juni 2022. Dan jika Anda ingin menjual GTN, Anda bisa menjual GTN atau pembeli baru bisa membelinya di exchange global yang bernama L-Bank. L-Bank ini memiliki 6,4 juta trader dan yang tersebar di lebih dari 200 negara. Dan kabar baiknya, GTN akan listing di L-Bank tanggal 29 September 2022. Dan Bapak Ibu, Relictum ini adalah perusahaan startup yang mendukung decentralized crypto banking, yaitu masa depan industri keuangan. Dan untuk memahami itu, Bapak Ibu perlu memahami tren pasar kripto yang juga merupakan pasar terbesar di industri kripto. Jadi Bapak Ibu, kripto ini bukan hanya bisa diharapkan untuk membayar barang-barang kebutuhan sehari-hari di supermarket atau di mal-mal atau di pasar, ya itu akan terjadi dengan sendirinya. Namun yang lebih penting lagi adalah memahami 4 pasar terbesar kripto di industri kripto atau di industri aset digital. Yang pertama adalah DeFi, yaitu Decentralized Finance. Ini adalah tabungan di kripto. Yang kedua adalah NFT, singkatan dari Non-Fungible Token, dan NFT merupakan teknologi sertifikasi digital untuk hak cipta, karya seni, dan hal-hal lain yang perlu sertifikasi. Dan yang ketiga adalah Web 3.0. Kalau ada Web 3.0, tentu ada Web 1.0 dan Web 2.0. Web 1.0 adalah internet ya di awal 90-an yang hanya bisa kontennya itu hanya bisa dibaca saja atau read only. Kemudian di awal tahun 2000-an itu mulai bermunculan media sosial sehingga internet itu bisa read and write karena banyak pengguna internet yang bisa mengupload konten baik berupa gambar, teks maupun video dan audio. Dan internet disebut read and write. Itu adalah Web 2.0 sampai saat ini. Dan era Web 3.0 ini adalah di mana internet itu berbasis blockchain. Sehingga bukan hanya read and write, tapi juga own atau memiliki.
Memiliki apa? Memiliki token dari media sosial atau aplikasi yang berbasis blockchain di internet era Web 3.0. Dan yang keempat adalah tren GameFi, yaitu game finance, yang memiliki tren play to earn atau bermain untuk berpenghasilan dan membangun aset digital di game yang disebut in-game asset. Dan untuk DeFi, Bapak Ibu, pertumbuhannya di tahun 2000 dari 2018 sampai 2019 itu mencapai sekitar 600%, dan namun jauh lebih besar lagi pertumbuhan DeFi di tahun 2020 sampai 2021, dan di bulan Maret 2022 nilai DeFi atau nilai tabungan kripto di dunia mencapai 73,53 miliar dolar. Dan pengguna DeFi atau rakyat yang paling banyak menggunakan DeFi adalah Amerika Serikat. Yang kedua Vietnam, ketiga Thailand, keempat China, dan Indonesia akan mengejar ketertinggalan ini. Dan di tahun 2021, negara yang rakyatnya paling banyak membeli cryptocurrency adalah Vietnam, disusul oleh India, Pakistan, Ukraina, Kenya, Nigeria, Venezuela, Amerika Serikat, Togo, Argentina, Kolombia, Thailand, dan bersama-sama kita bisa memunculkan Indonesia ke kancah internasional. Bapak Ibu, untuk DeFi, aplikasinya berkembang sangat pesat, dan perkembangan berbagai kategori DeFi ini disebut sebagai ekosistem DeFi atau decentralized finance. Dan kategorinya berkembang banyak, dan setiap kategori itu memiliki ratusan sampai lebih dari 1.000 aplikasi. Totalnya Bapak Ibu untuk ekosistem DeFi ini ada lebih dari 5.000 aplikasi. Tentu akan sangat sulit kalau mau download selengkap-lengkapnya. Dan karena itu Bapak Ibu, kami sajikan comprehensive crypto banking ecosystem, yaitu Relictum Pro. Dan Relictum ini adalah semestanya teknologi terdesentralisasi. Proyek DeFi di Relictum namanya adalah Relictum Finance, dan Relictum memiliki produk utama yaitu stablecoin USDR yang sangat mendukung untuk digunakan bagi pembayaran internasional dengan nilai koin yang stabil. Dan Bapak Ibu, ini adalah gambaran pasar stablecoin. 3 dari 6 koin atau cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar terbesar adalah stablecoin. Dan 4 dari 11 koin market cap terbesar itu adalah stablecoin. Dan ini adalah gambaran pertumbuhannya dari 2017 sampai 2019. Pertumbuhannya ada kenaikan tapi tidak terlalu besar. Namun ketika terjadi pandemi di tahun 2020, maka banyak orang yang bekerja di rumah dan transaksi kripto makin meningkat, dan termasuk transaksi menggunakan stablecoin. Dan ini adalah gambaran untuk grafik yang biru, itu adalah gabungan dari kapitalisasi pasar untuk USDT Tether, kemudian yang kedua adalah USDC dari Coinbase, yang ketiga adalah BUSD dari Binance, dan yang keempat adalah DAI. Dan digabungkan menjadi grafik yang biru, dan naik terus sampai tahun 2021, dan di tahun 2002 ketika terjadi perang hanya turun sedikit tapi kemudian stabil. Jadi inilah gambaran kebutuhan dunia yang sangat besar akan stablecoin, dan USDR memiliki keunggulan karena stablecoinnya bebas biaya transaksi atau gratis. Dan Bapak Ibu, Relictum memiliki payment gateway atau gerbang pembayaran yaitu Relictum Pay yang sudah didukung atau kerjasama dengan Visa dan Mastercard serta Simplex. Relictum juga memiliki bursa untuk jual beli kripto yaitu Relictum DEX. Dan ini adalah perbandingan, yang di sebelah kiri adalah gabungan token-token dari centralized exchange yang di tahun 2021 mencapai 44% pertambahannya. Nah, dan yang sebelah kanan adalah kenaikan nilai dari token-token decentralized exchange yang di tahun 2021 mencapai 241%, atau lebih besar hampir 6 kali lipat dibandingkan dengan token-token dari centralized exchange. Relictum juga memiliki teknologi Relictum Staking. Ini adalah teknologi untuk deposito berjangka menggunakan cryptocurrency. Apa manfaatnya? Yang pertama, bagi investor atau pemilik kripto, staking berguna untuk meningkatkan keuntungan karena ada pertambahan berupa unit kripto atau pertambahan profit. Dan untuk unit kriptonya sendiri yang di staking
gunanya adalah untuk meningkatkan ketahanan harga. Dan untuk Relitum juga memiliki Relitum Swap, yaitu untuk langsung satu kripto ditukarkan, contohnya Bitcoin langsung di swap menjadi RBTC supaya transaksinya murah dan cepat. Relitum Pool adalah kombinasi beberapa unit kripto seperti unit link yang menggunakan kombinasi beberapa harga saham, kemudian dibagi rata menjadi harga unit link untuk satu asuransi. Nah, Relitum Pool itu seperti unit link tapi tidak menggunakan saham, melainkan menggabungkan beberapa cryptocurrency unggulan. Relitum juga mengembangkan Relitum NFT. Jadi ada alat untuk memproduksi NFT dengan efisien, lebih hemat dan lebih mudah, lebih cepat, dan juga mengembangkan Relitum NFT.market sebagai loka pasar atau marketplace untuk jual beli NFT. Dan Relitum NFT juga memiliki kategori, yaitu kategori premium untuk NFT tingkat dunia atau tingkat nasional, ataupun juga koleksi karya seni yang nilainya sangat tinggi. Kemudian ada Relitum NFT World untuk masyarakat umum atau karya masyarakat siapapun. Kemudian ada Relitum NFT Design untuk karya arsitektur, serta Relitum NFT Islam untuk berbagai karya seni dari kebudayaan Islam berbagai negara. Dan ini adalah gambaran pertumbuhan NFT ya dari tahun 2019 sampai tahun 2025 itu kenaikannya cukup tinggi, dan ini merupakan pasar yang sangat baik bagi Relitum NFT. Dan kemudian ini adalah gambaran tentang para pemilik NFT itu tinggalnya di negara mana, dan yang paling banyak adalah di negara Thailand, ada 5,65 juta orang yang memiliki NFT, kemudian disusul oleh Brazil, Amerika Serikat, China, Vietnam, India, Kanada, dan juga di Indonesia ada lebih dari 1,25 juta orang yang memiliki NFT. Dan posisi Indonesia itu di atas Jerman serta Afrika Selatan. Dan Relitum juga memiliki teknologi Relitum GameFi, dan contohnya salah satu GameFi yang akan segera beredar tahun depan adalah Battle Rabbit. Dan ini adalah gambaran proyek-proyek GameFi yang menggunakan blockchain, ya, dan ini mencapai yang tertinggi yaitu Space Crypto mencapai 1,68 miliar dolar. Dan ini adalah gambaran 20 GameFi, yaitu game berbasis blockchain yang penggunanya terbanyak di dunia, dan Alienware memiliki 1,32 juta pemain setiap bulan, dan Axie Infinity mencapai 734.000 pemain, dan juga Splinteria itu mencapai 671.000 pemain setiap bulan. Relitum juga memiliki teknologi tokenisasi aset, salah satu yang pertama di dunia, dan ini adalah Relitum membuat tokenisasi dari properti Dubai Creek, yaitu di Groove Token. Dan Bapak Ibu, Relitum juga memiliki teknologi Relitum Chat, Relitum Storage untuk penyimpanan file yang terdistribusi, dan ada lebih dari 2.800 file yang telah di-upload di Relitum Storage sampai bulan Juni 2022. Dan kecanggihan yang lebih canggih Bapak Ibu, semua aplikasi-aplikasi tadi bisa diakses menggunakan satu pintu, yaitu aplikasi Relitum Node. Ini merupakan super crypto wallet, yaitu teknologi crypto wallet yang termasuk cold wallet. Artinya unit kripto Anda disimpan di perangkat Anda sendiri menggunakan Relitum Node. Relitum juga memiliki teknologi Relitum Bridge. Ya, ini adalah teknologi untuk menghubungkan blockchain Relitum dengan blockchain lain yang sudah dikembangkan dan banyak gunanya. Penggunanya bisa ada ratusan ribu sampai jutaan orang dengan nilai skala ekonomi yang jauh lebih besar. Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang ini market kripto mencapai lebih dari 1 triliun dolar. Dan sebagian besar DeFi
atau aplikasi terdesentralisasi itu dibuat menggunakan Ethereum. Sehingga dengan Relictum Bridge ini yang akan menghubungkan teknologi blockchain Relictum dengan blockchain Ethereum, Cosmos, Solana, Near, dan Polkadot, maka akan ada aliran dana dari berbagai ekosistem blockchain yang sudah lebih banyak penggunanya tersebut. Sehingga ini akan meningkatkan likuiditas Relictum dan juga akan memudahkan pertukaran antara cryptocurrency GTN dengan berbagai cryptocurrency yang dibangun pakai teknologi blockchain yang lain-lain ini. Dan semua teknologi Relictum ini dikembangkan berbasis blockchain 5.0 Relictum Pro. Relictum Laboratory adalah perusahaan startup yang menjadi inkubator bisnis untuk berkoordinasi dengan para pengembang software atau pengembang aplikasi maupun pengembang game yang akan mengembangkan programnya menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan jika dibandingkan dengan berbagai merek lain di industri kripto, maka Relictum ini memiliki keunggulan karena kalau perusahaan lain itu biasanya satu perusahaan hanya bikin blockchain saja, tidak membuat aplikasi, namun Relictum membuat blockchain 5.0 sekaligus membuat aplikasi berbasis blockchain. Dan kalau perusahaan lain itu mengembangkan, satu perusahaan membuat satu kripto atau membuat satu aplikasi berbasis blockchain, rata-rata tidak menggunakan blockchain sendiri karena blockchainnya menggunakan blockchain yang sudah ada dibuat oleh pihak lain. Contohnya Tether membuat cryptocurrency USDT. Tether tidak membuat blockchain sendiri tapi menggunakan Ethereum, yaitu blockchain generasi 2. Namun demikian, produk cryptocurrency-nya yaitu USDT Tether itu memiliki kapitalisasi pasar ketiga terbesar di dunia. Dan Relictum ini Bapak Ibu membuat belasan aplikasi terdesentralisasi. Jadi semakin banyak orang menggunakan Relictum Node untuk crypto wallet-nya yang memiliki keunggulan biaya transaksi Bitcoin-nya termurah di dunia, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang berjual beli kripto menggunakan Relictum DEX, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang bermain game menggunakan GameFi yang berbasis blockchain 5.0, nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang bertransaksi internasional atau melakukan pembayaran antar negara menggunakan stablecoin USDR, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang berjual beli NFT di Relictum NFT Marketplace, maka nilai GTN juga akan naik. Dan Bapak Ibu, ini adalah rangkumannya bahwa Relictum sudah membuat berbagai aplikasi untuk setiap kategori utama DeFi, NFT, Web3, dan juga GameFi, itu semuanya dibuatkan aplikasinya untuk Relictum. Jadi semua kategori besar itu sudah terwakili dan lebih mudah diakses menggunakan satu aplikasi Relictum Node. Ini sangat membantu dan mempermudah para user atau para pengguna dibandingkan harus memilih banyak aplikasi yang berbeda-beda. Yang tentunya resikonya juga makin besar. Dan semuanya ini akan meningkatkan banyak pengguna Relictum sehingga nilai GTN yang merupakan kripto dari startup Relictum akan naik lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Dan ini adalah tim inti atau tim profesional dari Relictum yang sudah dikenal di berbagai negara karena selalu tampil pada berbagai konferensi ataupun expo yang diadakan baik di Dubai, di Spanyol, di Rusia, di Malta, di Bangkok, dan di berbagai negara. Dan ini adalah presentasi bahwa Relictum telah kerjasama dengan Visa dan Mastercard, dan ini adalah plakat penghargaan yang diperoleh dari Blockchain Economy Expo di Dubai bulan November 2021. Dan Relictum Pro Blockchain 5.0 telah banyak diberitakan, bahkan Yahoo Finance memberitakan bahwa Relictum menang sebagai the best blockchain startup. Jadi Blockchain 5.0 Relictum Pro ini adalah juara dunianya blockchain 5.0. Dan ini juga sudah diberitakan oleh AP, yaitu Associated Press, sebagai kantor berita yang terpercaya. Dan media khusus teknologi blockchain yaitu Forklog memberitakan bahwa secara teknis Relictum terbukti tembus 1 juta transaksi per detik. Dan media Bitcoin Insider juga memberitakan ekosistem Relictum secara lengkap. Dan keuntungan sebagai pionir, Bapak Ibu, contohnya adalah Eric Friedman, ini sebagai pionir awal Bitcoin. Dia beli Bitcoin di umur 12 tahun.
Dia dengan modal $1.000 beli 403 Bitcoin dan dia simpan selama 13 tahun. Sekarang nilai aset digitalnya lebih dari 360 miliar rupiah. Dan Bapak Ibu, di era ini adalah saat sekarang ini Bapak Ibu, posisi Relitum ini sejak blockchain-nya mainnet Relitum itu mulai beroperasi di tahun 2020, maka sampai tahun 2022 ini adalah masa pionir. Dan di tahun 2023 akan naik terus ke tipping point ya sampai akan mencapai titik kritis di mana ketika sebagian besar populasi dunia lainnya menggunakan teknologi Relitum, maka Bapak Ibu yang menjadi pionir di masa awal akan memiliki keuntungan yang luar biasa dan masa depan Relitum Pro ini sudah tidak bisa dihentikan lagi, demikian juga nilai tokennya. Dan ini adalah pesan dari Lee Ka-shing bahwa untuk melihat peluang di dunia usaha, jika Anda bisa melihat peluang yang orang lain belum lihat, maka Anda akan memiliki keunggulan, dan kalau orang lain, Anda mulai sebelum orang lain mulai, Anda akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Dan jika Anda sudah sukses, ya maka kalau orang lain sukses, Anda sudah sukses luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini adalah contoh hasil dari yang diperoleh dari memasarkan bank kripto Relitum, Bapak Ibu ya. Jadi untuk memasarkan pakai franchise Relitum atau memasarkan pakai GTN, Anda bisa mendapatkan bonus-bonus, contohnya beberapa hari bisa dapatkan 40 juta rupiah, bisa cairkan 20 juta rupiah, 52 juta rupiah, atau mendapatkan bonus $102.000 ya. Dan juga kita lagi ada promo Bangkok Bapak Ibu, dan Anda yang bisa memiliki paket manapun ya, kemudian Bapak Ibu bisa referensikan mitra-mitra Anda, dan jika memenuhi kualifikasi Anda akan bisa mendapatkan super tour Bangkok Pattaya gratis. Dan ini adalah pesan dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi. Selamat menyaksikan. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk, dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi Industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini, ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotics, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat, dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah materi yang menjelaskan tentang startup Relictum Pro, yaitu pengembang teknologi blockchain 5.0, dan Relictum Ecosystem, yaitu gabungan berbagai aplikasi yang memberikan solusi untuk DeFi, NFT, GameFi, dan Web3. Dan ini bukan penawaran investasi, jadi Bapak Ibu, semua angka-angka yang kami sajikan adalah apa yang sudah terjadi dan tidak mencerminkan hasil di masa depan, dan juga tidak ada jaminan nilai tertentu. Semuanya untuk dunia cryptocurrency berdasarkan mekanisme pasar yang basicnya adalah supply dan demand. Dan Bapak Ibu silakan melakukan riset Anda sendiri, do your own research, dan Anda bertanggung jawab atas keputusan apapun yang Anda ambil masing-masing. Dan Bapak Ibu silakan untuk mengikuti edukasi Digital Asset Academy yang diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat secara online dengan klik http://seminar.digitalasset.vip. Dan untuk mendapatkan informasi yang berharga, silakan Bapak Ibu bergabung dengan follow Instagram Digital Asset VIP, like fanpage Facebook Digital Asset, join Telegram Digital Asset VIP, dan Anda subscribe channel video Relictum Global. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama, kita bersatu, kita nomor satu, kita bersama, kita juara dunia. Salam ketemuan, merdeka.